Hai guys, kita bertemu lagi bersama Elia Miron belajar Alkitab sambil berinteraktif dengan jawaban Alkitab. Mari simak bersama-sama. Kamu tanya. Ini Kak, aku mau bertanya soal kita kan orang Kristen. Aku dulunya Protestan nih Kak ya. Nah, maaf ya Kak ya, nggak apa-apa kan kalau maksudnya sebut ini? Oh ya, silakan, nggak apa-apa. Oh ya, jadi maksudnya kan aku dulunya kan Protestan, terus masuklah ke aliran karismatik. Jadi di situ tuh di tempatku tuh biasanya Kak, ini apa ya, orang itu kayak potong babi kerbau yang banyak-banyak, terus juga ada yang makan darah segala macam begitu. Nah pertanyaan aku, kalau misalnya orang Kristen makan darah atau makan daging babi dari orang mati, orang meninggal, itu gimana Kak? Kalau makan daging, kamu orang Batak ya pasti ya? Aku ada Torajanya Mas Kak, Toraja Mamasa. Oh, jadi bukan Batak ya? Bukan, tapi hampir sama sih adat istiadatnya tentang itu. Tapi maksudnya ya aku cuma mau untuk belajar firman Tuhan aja, nggak mau kayak ngejudge atau menghakimi adat istiadat setiap orang, nggak. Cuman aku mau ya sesuai dengan firman Tuhan, aku mau belajar. Ya. Apakah boleh makan daging babi dan lain sebagainya termasuk darah? Karena begini, di dalam Kolose 2 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga, makanan minuman, hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Karena makanan itu untuk perut, dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi bagi kita itu semua makanan itu enggak masalah, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi kalau bagi kamu misalnya mengonsumsi darah yang dicampur ke daging babi atau dimasak dengan apa, kalau itu berguna bagimu ya silahkan kamu makan. Tapi kalau itu tidak berguna bagimu, ya jangan kamu makan. Jadi yang makan jangan yang menghina yang tidak makan, yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Karena kerajaan surga tidak berbicara tentang itu. Ya, tetapi satu hal yang perlu Anda garis bawahi bahwa kita jangan membiarkan diri diperhamba oleh apapun. Ya, kalau misalnya kita makan sesuatu lalu kita seperti diperhamba oleh makanan itu nggak boleh. Ya, kita tetap harus memiliki penguasaan diri atas makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut. Karena apa? Karena salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Jadi silahkan aja makan apa yang kamu mau makan. Karena kerajaan surga itu bukan tentang makanan minuman itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak makan binatang ini, kamu tidak makan hal ini karena alasan kesehatan dan lain sebagainya, silakan saja. Tapi itu tidak punya hubungan lagi dengan keselamatan dalam kekristenan. Ya, bagi kita kerajaan surga dalam iman Kristen bukan tentang kamu harus makan ini karena makanan untuk perut dan berakhirnya di jamban. Apapun yang kamu makan, mau makanan mahal kayak mau makanan bagaimanapun, itu berakhirnya di jamban. Ya, jadi makanan untuk perut. Ya, dan perut untuk makanan gitu. Jadi silakan, tapi perlu Anda ketahui bahwa salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri, maka kita perlu menguasai diri kita. Dan kalau saya pribadi misalnya, karena saya belajar misalnya bahwa di dalam darah binatang itu nggak baik, ada hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi. Nah dulu saya karena saya orang Batak, saya makan darah, tapi sekarang saya udah kurangi gitu. Tapi bukan berarti bahwa saya menghakimi orang yang makan darah. Mungkin aja mereka makanan itu berguna buat mereka. Ada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dari makanan itu yang bagi kita tidak peroleh. Begitu. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan makan, tetapi menurut aturan Rasul Paulus jangan kamu diperhamba oleh makanan apapun dan tetap pada penguasaan diri, itu yang terpenting. Oke? Tapi maksudnya bisa ya, tapi tergantung dari kegunaan makanan tersebut, karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Ya, betul. Oke, thank you Kak. Yang lain lagi mungkin mau bertanya? Oke, silakan mau tanya apa? Shalom Kak, selamat malam. Oke. Kak, Ya. saya mau bertanya nih tentang doa puasa. Karena ada yang pernah mengatakan bahwa jikalau kita menginginkan sesuatu, kita itu harus doa puasa. Nah, yang pertanyaanku yang pertama ini, kenapa harus doa puasa? Apa bedanya doa puasa dan doa biasa? Kedua, jikalau kita sudah melaksanakan doa puasa, apakah ada kayak aturan-aturannya gitu? Jadi dalam sehari kita harus baca berapa pasal, harus berdoa berapa kali? Maksudku, adakah dijelaskan di Alkitab? Begitu Kak. Terima kasih. Berapa kalinya nggak ada dikasih tahu ya secara spesifik, tapi
kita bisa mengikuti polanya para nabi. Misalnya Nabi Daniel, dia itu berpuasanya dengan tidak makan makanan raja. Dia cuma makanan tumbuh-tumbuhan, jadi seperti vegan. Dia tidak makan makanan daging-daging, susu dan turunannya. Itu mau berpuasa, jangan ya saya mau doa saya dikabulkan. Masalah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan doa, itu bukan di dalam kedaulatan kita. Itu di dalam kedaulatan dan providensinya Allah. Tapi kita memang bisa meminta. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta. Tuhan Yesus mengata, mintalah, ketuklah, tetapi juga carilah. Kita harus mencari apa yang kita minta, kita harus mengetuk apa yang kita minta. Gitu. Jadi pengabulan doa itu bukan tentang kamu doanya bagaimana, kamu cara doanya bagaimana, tidak. Doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati apabila didoakan itu besar kuasanya. Jadi bukan masalah doanya yang harus seperti apa, tetapi kamu punya iman yang benar di dalam doamu itu. Ketika kamu panjatkan kepada kehadirat Bapa, maka Bapa dia yang akan mengabulkan itu atau tidak menurut kedaulatannya sendiri. Itu di luar kontrol kita. Tapi dengan berpuasa itu membantu kita untuk mengekspresikan kerendahan hati kita dan menyangkali kedagingan kita dan juga apa? Pencarian kita akan Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada doa-doa puasa yang harus dengan doa begini doa saya pasti dikabulkan, enggak. Itu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Jadi tujuan puasa, ingat, esensi berpuasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu, ya. Thank you, sudah terjawab. Terima kasih Kak Elia. God bless. Oke, God bless. Kita lanjut ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman, biar dia kuat ya. Sabar ya. Ada banyak yang mau naik soalnya. Tidak akan bisa semua naik. Pasti satu-satu. Ya saya lama tidak live karena saya harus pergi. Begitu. Oh nggak ada ya. Baru dari Kupang. Bukan, saya dari Sumba. Bukan Kupang. Silakan RDS, selamat malam. Halo? Selamat malam, Dek. Iya malam, silakan. Halo. Ditanyakan Bu. Itu, saya tadi mendengarkan pertanyaan dari adik dari Toraja ya berkaitan dengan darah. Ada komen saya. Dihubungkan dengan firman Tuhan pernah saya baca Perjanjian Baru bahwa darah itu dicurahkan di bumi atau di tanah. Dan darah itu kan lambang itu nyawa. Dan yang kedua dihubungkan dengan apakah termasuk air. Darah itu beda kan, tubuh kita ini juga terdiri dari apa? Ada air dan darah. Ya kan? Nah, apakah dihubungkan dengan kebenaran firman tadi, layakkah darah itu dikonsumsi? Dan secara logika, apakah itu berguna? Dihubungkan dengan kesehatan kita. Nah itu sih kalau dihubungkan dengan firman dan pikiran yang sehat ya. Saya juga dari latar belakang yang pernah memang saya suku Batak. Tapi kembali lagi dihubungkan dengan kebenaran firman yang utama. Ya, bahwa darah itu nyawa dan darah itu dicurahkan ke tanah atau ke bumi. Demikian deh, mohon tanggapan. Ya nggak apa-apa, itu pandangan Anda, saya menghargai itu. Tapi tetap kita berpacu kepada Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, jadi Anda berpendapat ini begini, terserah, saya menghargai itu. Tapi saya tidak akan menghakimi bagi mereka yang memakan apa yang Anda tidak makan. Karena kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Seperti ucapan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Benar. Firmannya, kita kembali pada firman. Dicurahkan. Coba. Tidak perlu berdebat dengan saya, Anda turun saja. Kalau tidak makan, silakan jangan makan. Shalom Kak. Nggak, shalom. Suara saya ada Kak? Ada. Oke, saya mau tanya. Saya kan dari Protestan. Itu tentang orang-orang yang sering kayak aksi dana itu berjualan di depan gereja kayak gitu Bang. Sedangkan di Alkitab kan Tuhan marah pada saat orang-orang memakai bait Allah untuk berjualan. Itu menurut
Kakak tanggapannya gimana ya? Makasih. Kayak ada bazar-bazar gitu ya. Iya, betul. Ya nggak apa-apa. Maksudnya begini loh. Kan konteks ketika Tuhan Yesus marah bahwa bait Allah dijadikan tempat berjualan, bahwa memang bait Allah itu jadi seperti pasar, digantikan fungsi daerah Serambi itu menjadi tempat berjualan. Itu nggak bisa. Tapi kalau hanya pada momen tertentu dan itu tidak mengganggu liturgi gereja atau ibadah dalam gereja yang tujuannya juga untuk pembangunan gereja karena memang orang-orang itu banyak di dalam gereja, ya tidak masalah. Kan motivasinya dan tujuannya apa dulu di sana? Ya kalau kemudian itu gereja, lalu kamu masukkan orang di sana jualan dari tempat manapun kamu buat di depan gereja jualan, pasang tenannya masing-masing. Terus-terusan, ya itu nggak bisa karena itu wilayah gereja. Ya. Tetapi kalau kemudian pada momen tertentu digunakan wilayah atau area gereja itu tempat menggalang dana atau cari duit lah untuk kepentingan gereja, ya nggak apa-apa. Asalkan jangan digunakan sebagai wadah atau tempat berjualan yang terus-menerus. Itu nggak bisa. Jadi kita harus melihat Tuhan Yesus tuh marah tuh karena apa? Gitu. Karena memang bait Allah itu dijadikan tempat jualan. Mereka buat kandang di sana, burung-burung diletakkan di sana, kan jadi kotor itu tempat. Yang gitu, yang ya di mana bait Allah itu tempat yang tempat yang baik, tempat yang kudus, malah dikotori dengan cara yang seperti itu, nggak bisa. Gitu. Jadi berhikmat lah dalam pengertian begini, lihat konteksnya apa. Gitu. Kalau hanya mau cari dana pada momen tertentu, lalu semua diatur dengan baik, tidak mengganggu liturgi gereja, tidak mengganggu ibadah, ya tidak masalah. Gitu. Ya. Ya, makasih ya Bang. Oke, ya. Shalom. Salam. Silakan Yudi. Ya, shalom. Shalom. Saya tadi menyimak yang masalah doa dan puasa dan doa permohonan. Terus yang saya dengar ketika kita meminta dengan doa, kan tadi Eli jawab minta, ketuk, dan cari. Nah, kalau minta, oke, kita minta. Ketuk kan kita memohon menurut pandangannya gitu loh. Karena meminta saya sudah, mengetuk saya sudah, mencarinya gimana? Tolong penjelasannya. Makasih, Tuhan berkati. Ya carinya di dalam iman. Iman itu kan dasar pengharapanmu, carilah di dalam imanmu. Apa yang menimbulkan imanmu itu? Firman Tuhan, cari di dalam firman itu. Ada hal-hal yang bisa kamu kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Yang nggak bisa kamu kontrol, carilah di dalam iman. Tapi yang bisa kamu cari, yang di dalam kontrolmu, kamu minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya makanan. Kamu minta, kamu ketuk. Tapi kalau kamu tidak bekerja, siapa yang akan berikan kamu makanan? Padahal kamu punya kemampuan untuk bekerja cari makan. Tuhan berikan saya air. Kalau kamu tidak bergerak ambil air, kamu tetap akan kehausan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kamu cari dengan tindakanmu di dalam kontrolmu. Tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa. Kalau hal-hal yang nggak bisa itu, maka apa yang bekerja? Iman kita yang bekerja. Sama seperti imannya Yesaya. Dia tidak bisa mencari atau membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tetapi dia percaya, dan pada akhirnya Yesaya berbahagia karena imannya itu benar. Karena iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat dan dasar dari apa pengharapan kita. Itu yang terpenting. Jadi hal-hal yang memang yang sepertinya mustahil kamu capai, maka carilah di dalam iman. Kalau begitu, untuk apa iman itu ada? Bukankah iman itu dasar dari pengharapan orang percaya? Gitu. Ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya. God bless ya, jangan berhenti berdoa. Kadang Tuhan tuh suka orang yang berdoa itu karena dia suka melihat kalau kita tergantung sama dia, bergantung sama Tuhan. Gitu. Dia tahu semuanya, segala sesuatu, tapi dia menginginkan. Halo, salam Kak Elia. Ya, salam Nover, silakan brother, mau tanya apa? Izin bertanya tanggapannya Bang. Nover juga kurang mengerti nih tentang pertanyaan yang dilakukan oleh Yudas sehingga Yesus mati. Jadi menurut Bang Elia di situ tanggapannya Yudas itu selamat atau tidak? Itu aja Bang pertanyaannya.
Yudas Iskariot tidak selamat. Dia binasa. Kita lihat ya ayatnya ya. Tuhan Yesus sendiri berkata begini dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, sebenarnya ditentukan untuk binasa itu kurang tepat, tapi terjemahan lama lebih tepat. Kecuali anak kebinasaan itu. Makanya dalam KJV dikatakan but the son of perdition. Ya. Nah, jadi apakah Yudas itu selamat? Tidak. Karena dia yang memilih untuk tidak selamat. Karena dia dengan sengaja menjual Kristus dengan uang, menggantinya dengan uang, dan dia memang menyesali apa yang dia lakukan itu, tetapi penyesalannya itu tidak disambut dengan pertobatan. Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi pertobatan Petrus menghasilkan buah. Thomas pun pada awalnya tidak percaya, tapi kepercayaan dan pertobatan Thomas pada akhirnya membawa dia kepada kebenaran. Dan harusnya Yudas pun, ketika dia tahu dia menyesal dan bersalah, harusnya dia datang kepada Allah meminta pengampunan dan menjadi percaya dan berbuah. Tapi apa yang Yudas lakukan? Di dalam keberdosaannya, dia malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 25 dikatakan, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi para rasul yang menulis rasul ini adalah Rasul Lukas. Itu mengatakan bahwa kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi Yudas dikatakan memang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Gitu, ya. Oke bang, Oke, kita lanjut ya. thank you bang, salam. Ya, salam. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya, malam. Silakan bro. Gini Bang, aku mau nanya hal yang terjadi langsung sama diriku. Jadi dulu aku punya kakak sekolah minggu di gereja yang gak usah aku sebutkan. Terus dia punya keluarga itu, bukan keluarga, dia punya anak itu sakit-sakit. Jadi ada suatu momen, ada orang yang kayak ngasih saran supaya anaknya itu diangkat sama agama sebelah gitu. Dan dia memang udah coba untuk beberapa rumah sakit ke Jakarta atau kemana, dia udah coba untuk usaha untuk berobat. Tapi antara mau percaya atau tidak, si anak itu sembuh Pak. Dengan syarat si anak itu harus diberikan nama dengan menggunakan, mohon maaf kalau ada teman kita di sini yang Islam, Muhammad gitu. Jadi dia punya 2 nama dan secara nggak langsung dia itu dijadikan anak angkat oleh keluarga tersebut dan anak itu sembuh Bang. Kalau menurut Abang gimana tanggapan itu Bang? Apakah itu pertolongan dari Tuhan ataukah pertolongan dari iblis? Kita tahu kan iblis juga berkuasa atas dunia kan. Dia cuma nggak bisa mencabut nyawa. Tapi dia bisa memberikan kesembuhan, memberikan apapun, kekayaan kan gitu. Gitu Bang. Gimana tanggapannya Bang? Ya, selama buahnya itu mengeluarkan kamu dari Kristus, itu bukan dari Allah. Karena setan pun bisa bermukjizat. Berarti yang benar itu ya, mohon maaf, kita biarkan anak itu, kalaupun memang permintaan Tuhan anak itu harus kembali kepada Tuhan. Tidak. Jadi harus gimana Bang? Anak itu harus dibawa kepada Kristus kembali. Setelah dia sembuh. Setelah dia sembuh atau sebelum dia sembuh pun, kalau dia sembuh atau tidak sembuh, dia tetap dibawa kepada Tuhan. Karena dukun-dukun pun, kamu ingat di zamannya Firaun, para dukun-dukun bisa bermujizat melawan Musa. Iya benar. Nah, iblis pun bisa bermujizat. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Dia bisa Berarti sembuhkan orang. iya benar. Tetapi Makanya kan saya buahnya itu apa? Buahnya itu malah mengeluarkan anak itu dari keselamatannya. Jadi makanya orang Kristen tuh jangan berorientasi pada mujizat. Mujizat orang Kristen itu yang terbesar adalah percaya kepada Yesus. Itu mujizat. Kalau pada akhirnya kamu sembuh, dagingmu sembuh, tapi rohmu binasa, untuk apa? Untuk apa kamu peduli keselamatan nyawamu di dalam dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu untuk selama-lamanya? Kan enggak?
Enggak, Bener Kak. enggak pentingnya. Tapi ada satu apa juga ya, bukannya Tuhan itu kan menolong kita nggak secara langsung Kak, bisa dari orang lain gitu. Itu kalau kayak gitu Tuhan gimana? menolong kita, tapi apakah Tuhan akan menolong kita melalui setan? I don't think so. Apakah Tuhan menolong kita melalui karya iblis? Karya iblis yang terbesar adalah membuat kita keluar dari Kristus. Oh, oke. Jadi kamu ditawarin kesembuhan fisik, tetapi kamu keluar dari Kristus untuk apa? Bukankah itu lebih tidak berguna? Bukankah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang kehilangan nyawanya oleh karena namaku, karena mereka akan memperolehnya. Tapi celakalah mereka yang mempertahankan nyawanya, karena mereka akan kehilangan. Kalau kamu lebih mencintai nyawamu daripada Kristus sendiri, maka kamu akan kehilangan nyawamu itu. Tapi kalau kamu kehilangan nyawamu oleh karena imanmu kepada Kristus, maka kamu akan memperolehnya. Karena Tuhan itu sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Jadi untuk apa kamu cari-cari hal-hal seperti itu dengan dunia? Jadi itu salah. Anak itu harus dibawa kembali kepada Kristus agar jiwanya diselamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dia, melepaskan dia dari belenggu-belenggu dan sakit-sakit itu. Bukannya Tuhan nggak mampu. Tapi apakah Anda pernah berpikir bahwa kadang itu Tuhan mengizinkan kita dalam kondisi yang seperti itu untuk menguji iman kita? Kita mengandalkan dia, setia sama dia, atau malah meninggalkan dia? Kenapa ketika Anda senang, Anda mengingat Tuhan, tapi Anda ketika kesusahan, Anda bukan malah memperkuat iman Anda, malah Anda mencari ilah-ilah lain? Bukankah Anda tidak tahu diri dengan beriman yang demikian? Anda hanya karena berharap kesembuhan untuk sementara waktu, tapi Anda melupakan kasih karunia Tuhan selama hidup Anda. Itu ego imanmu. Itu bukan iman. Kamu hanya bertuhan untuk mencari keuntungan, tapi kamu tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan. Untuk apa itu? Itu kamu tidak beriman. Berarti nggak ada Paulus toleransi sendiri ya pun Kak ya? begitu. Paulus sendiri begitu. Paulus menginjili kemana-mana, dia pergi ke jemaat-jemaat di banyak jemaat. Dia pergi ke banyak jemaat. Dia pergi ke tempat-tempat di mana yang lain tidak pergi. Tapi ketika Rasul Paulus minta sama Tuhan, Tuhan, tolong ambil duri di dalam dagingku. Apa kata Tuhan? Aku tidak mau. Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanku kuasaku menjadi nyata. Tuhan mengizinkan kita itu di dalam keadaan yang lemah. Tuhan mengizinkan kita di dalam penderitaan, agar di dalam hal itu kuasa Tuhan turun menaungi kita dan syukur bagi kemuliaan Allah itu ada. Jadi orang Kristen tuh bertuhan jangan cari yang senang-senang. Kamu diselamatkan aja kamu udah syukur. Berarti imanmu tidak ada. Kamu cari Tuhan hanya untuk keuntunganmu. Kamu datang sama Tuhan hanya untuk cari kesenanganmu. Betapa buruknya kita itu kalau begitu. Cari Tuhan hanya cari berkat yang baik-baik, tapi tidak mau menerima yang buruk. Bukankah Ayub berkata, masa kita menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekalipun itu datang dari Tuhan. Tapi kan tujuannya memurnikan semua orang. Apakah dia punya iman atau tidak? Janganlah punya iman seperti anak-anak. Kekanak-kanakan. Ya? Semua orang punya pergumulannya sendiri. Bahkan mungkin setelah berkata seperti ini kepada Anda, mungkin Tuhan akan menguji saya. Di hari-hari depan, ya mungkin Tuhan akan menguji saya juga. Karena saya juga sudah diuji. Tapi saya tidak akan mengatakan saya sudah lulus uji. Karena hidup ini pasti ujian. Tapi yang kita minta sama Tuhan adalah belas kasih-Nya agar kita bertahan dalam ujian itu. Apa sih yang kamu cari? Hidupkah? Atau apa? Ya, it depends on you. Itu ya, Frans. Tadi saya mute karena berisik. Oke, kita lanjut ya. Silakan J. Halo Bang, Ya, salam. Bang Elia. Oh ya, untuk saya ada beberapa sedikit pertanyaan dan memang agak sedikit rumit sih, saya ambil konteksnya dari dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan begini Bang, pertama, apakah Abang Elia ini percaya bahwa Allah yang seberang itu sama dengan Allah kita? Tidak. Tidak. Nah, kata Tuhan Yesus kan yang dikutip di dalam Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Barang siapa yang mau naik, artinya barang siapa yang mau ke surga, artinya melalui dia, Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi apakah Bang Elia percaya Tuhan Yesus itu hanya sebagai perantara atau dia sendiri Allahnya? Dia adalah pengantara kepada Sang Bapa karena dia adalah sabda, imam besar agung kita.
Iya, jadi ini saya pertanyaannya, kalau orang seberang itu Kak, kalau dia sudah artinya dalam kehidupannya dia memang sesuai dengan eh, apa yang tertulis di dalam Alkitab kan hukum Taurat seperti jangan membunuh, dia ikuti sampainya mulai dari lahir sampainya meninggal dia dalam keadaan yang boleh dikatakan di Alkitab lah hukum Taurat jangan membunuh, jangan berzina. Apakah dia tetap masuk surga atau tidak karena dia orang seberang begitu, Bang? Apakah perbuatan baiknya itu menghapuskan dosanya? Iya, maksud saya kan Enggak, dalam jangan arti dia kemana-mana. memang Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah perbuatan baiknya itu menghapuskan dosanya dia? tidak sih, Bang. Ya udah, upah Karena dosa itu apa? upah dosa berarti maut, Bang. Maut. Tapi Jadi ini balik lagi saya bilang, wait, dengar dulu. Jangan terburu-buru. Kalau ya, upah dosa adalah maut, dia punya dosa sekalipun dia punya perbuatan baik, apakah dosanya itu harus dihukum? Misalnya kamu melakukan iya, pelanggaran, kamu melanggar undang-undang, kamu dihakimi. Lalu kamu bilang ke hakim, saya udah berbuat baik begini selama ini. Saya hanya sekali melakukan dosa. Menurutmu apakah kamu akan dibebaskan dari dakwaanmu? tapi ini Bang, kembali lagi ke masalah kitab kan. Kalau saya dalam pemahaman saya selama ini Alkitab itu sebagian besar ada juga isi dari Al-Qur'an ya kan, Bang? Jangan Jadi katakan mungkin begitu. Kamu ya, mengasimilasikan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Kita tidak pernah menganggap ya. kitab mereka itu firman Tuhan. Iya betul Kitab betul. suci sudah selesai di abad ketiga, konsili di Kartago. Jadi jangan Ya. macam-macam ada di mereka, itu nggak ada. Kita tidak tahu siapa mereka, karena mereka bukan bagian dari kita. Sekali lagi, mereka bukan bagian dari kita. Sebenarnya ini Bang, saya tanya begini karena apa ya, saya mau jelaskan bagaimana. Karena saya punya istri itu sebenarnya orang dari seberang. Saya Protestan. Oke, Jadi lalu saya kenapa memang kamu tidak apa ya? menginjili istrimu agar menerima Kristus? Kamu mencintai istrimu? Kalau ya, iya Bang, saya mencintai. Dengar, Bahkan sampai jangan terlalu banyak elaborasi. Saya tanya kamu point to point. Kamu mencintai dia? iya, Kalau kamu mencintai dia, kenapa kamu membiarkan jiwanya akan binasa? Kisah Rasul 4 ayat 12. iya karena selama ini saya sudah banyak mencoba beberapa apa ya, Iya, maka teruslah sering mencoba. kali. Iya Bang, cuman Jangan menyerah. mungkin belum jalan Tuhan ya mungkin ya teman. Jangan sampai saya sudah meninggal gitu Bang. Saya tidak bisa selamatkan keluarga saya gitu. Ya kamu setidaknya sudah Makanya berusaha. Tuhan tahu usahamu. iya Bang. Jadi Iya ya sih Bang. tetap menginjili, tetap beritakan Kristus kepada istrimu, tetap sampaikan hal-hal yang ya membawa Ya saya dia. sampai sedih juga sih ngomong gini. Ya semua Belum sedih bisa Pak, saya pun ya. sedih mendengar itu. Tetapi ingat, Saya undang pendeta untuk datang berdoa di rumah sakit. Nah, dia juga percaya Bang. Dia juga ikut setiap pendeta itu berdoa. Dia juga ikut berdoa. dia Karena tidak dia boleh. masih belum bisa menerima Yesus untuk ya Ya artinya doakan dia aja. dalam kategori belum mau ikut sakramen pembaptisan, masuk untuk ikut apa ya. Kalau saya pernah bertanya, Bang, dia gimana? Ya, Karena waktu sakit itu memang ya dia percaya sih. Saya sudah bilang di dia. Saya bilang percaya kalau memang Tuhan Yesus itu punya mujizat, dia adalah dokter di atas segala dokter. Bahkan sakit apapun yang bisa disembuhkan. Nah, akhirnya sembuh Bang, sampai sekarang ini istri saya sudah pasang pen di tulang punggung. Nah sekarang ya dalam angsur-angsur berangsur baik sekarang. Cuman yang itu saya bilang jangan sampai saya sudah meninggal, saya nggak bisa bawa ini. Ya artinya kan umur kita tidak tahu Bang sampai kapan. ya. Yang perjuangan saya ini memang tuntutannya sekarang yang itu aja sih. Makanya saya bertanya apakah Allah yang di seberang itu memang sama dengan Allah kita. Tidak sama. Beda kan Kebenaran Bang? itu Iya memang memang pahit, brother. Tapi Iya. jadikanlah pahitnya kebenaran itu sebagai obat. Kamu punya iman, maka kamu punya pengharapan. Kamu berdoa sama Tuhan bahwa iman kamu itu bisa membawa istrimu kepada Kristus. Tidak Ya, ada yang amin Bang. sia-sia. Tapi kalau pada akhirnya didapati tidak percaya, kamu sudah mencoba yang terbaik, tapi tetap didapati tidak Ya. percaya. Nanti di hari penghakiman terakhir kamu akan tahu mengapa demikian. Jadi, ya saya Ya. tahu di dalam kasihmu kamu pasti sedih, di dalam kasihmu kamu pasti terharu, atau kamu berduka karena ya di dalam apa yang kamu imani bahwa jiwanya tidak diselamatkan.
karena ia tidak mau percaya kepada Kristus sampai saat ini. Tetapi biarlah di Iya dalam bang, betul. kasihmu itu juga kamu semakin kuat dan sungguh-sungguh. Hasil akhir itu tidak di tangan kita. Kita dipanggil menjadi saksi, kita tidak dipanggil menjadi calo. Kita dipanggil menjadi penginjil, kita dipanggil menjadi pewarta, kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Jadi wartakan terus dari buah hidupmu, caramu berbicara, caramu melakukan tindakan, agar pada akhirnya di dalam hati nuraninya dia tahu bahwa Kristus yang ada di dalam kamu berbuah baik dari apa yang kamu lakukan bagi ya tidak ada yang sia-sia. Dan Iya. dalam pengkhotbah 3 dikatakan segala sesuatu akan indah pada waktu. Ya, jadi tetap berusaha, jangan putus asa, biarlah Iya kasih bang. meneguhkan hati yang dalam Tuhan. Ya, Iya bang, terima kasih banyak. Shalom. oke, ya, shalom.